Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah, kita dihimpun oleh Allah pada malam hari ini dalam nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat amal saleh. Mudah-mudahan amal saleh kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kebersamaan kita dalam majelis ilmu seperti ini mengundang keberkahan yang besar dari Allah, sehingga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak sekedar menambah wawasan kita saja, tapi menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Dan tentu kita mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, mudah-mudahan mereka diberi ketabahan dan kesabaran oleh Allah, dan mudah-mudahan bencana ini segera diangkat oleh Allah dari tengah-tengah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini adalah qaswatul qalbi wa khatruha wa asbabuha wa ilajuha. Kerasnya hati, bahayanya, sebabnya, dan juga terapinya. Sebuah tema yang penting sekali untuk selalu menjadi renungan kita, karena ini berkaitan dengan sebuah anggota tubuh yang sangat menentukan kehidupan kita. Sampai kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau itu baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Tapi ketika itu buruk, maka seluruh tubuh pun menjadi buruk. Ya, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang dikaruniai oleh Allah hati yang lembut, maka sesungguhnya ini adalah nikmat yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan hati yang lembut, seseorang itu bisa merasakan lezatnya ibadah kepada Allah, lezatnya sholat berjamaah, lezatnya qiyamul lail, termasuk lezatnya menuntut ilmu. Itu hanya bisa diraih ketika hati seseorang itu lembut. Dan hanya dengan hati yang lembut pula seseorang itu mudah menyadari kekhilafannya, lalu menyesal, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah sekedar teori semata, tapi ini adalah fakta yang selalu berulang di zaman dahulu. Ada seorang ahli fikih dari kalangan tabi'in, namanya Al-Imam Urwah ibnu Zubair.
Urwah ini adalah anaknya sahabat yang mulia, yaitu Zubair bin Awam, masih anak bibiknya Nabi, berarti sepupu. Lalu ibunya Urwah ini juga seorang sahabiyah yang sangat mulia, yaitu Asma binti Abi Bakar. Hanya saja karena Urwah ini ketika lahir tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW, maka dia tidak masuk kategori sahabat, tapi dia masuk kategori tabi'in. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah, Urwah ini satu hari diuji oleh Allah dengan penyakit ya, jadi ulama pun diuji. Karena ujian ini adalah sunnatullah di dalam kehidupan, maka jangan sampai hari ini kita salah berpikir, merasa kalau sudah berhijrah lalu tidak akan diuji oleh Allah. Ini salah. Ulama diuji, bahkan para nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian ini adalah sunnatullah dalam kehidupan. Nah, Urwah ini diuji dengan penyakit semacam ya, tumor pada kaki beliau. Maka hari itu para tabib sepakat ini harus diamputasi. Ya, sedangkan hari itu belum ada obat anestesi, ya, obat penghilang rasa sakit seperti yang kita lihat hari ini. Maka para tabib hari itu memerintahkan ya, atau menyarankan Imam Urwah ibnu Zubair untuk meminum khamar supaya ketika diamputasi tidak terlalu merasakan sakit. Imam Urwah ibnu Zubair ini ahli fikih ya. Beliau pun tahu bahwa ini sifatnya adalah darurat. Ya, sifatnya adalah darurat. Ya, dalam qawaid fiqhiyah disebutkan ad-daruratu tubihul mahdhurah. Keadaan darurat itu menyebabkan bolehnya sesuatu yang terlarang. Tetapi ya, beliau punya sifat wara'. Ya, ini sifat yang menjadi karakter ulama-ulama kita di zaman dahulu. Dan beliau merasa ada solusi lain selain itu. Ya, maka beliau nggak mau. Begini saja kata beliau, biarkan aku sholat. Saat aku sholat itu silahkan amputasi kakiku. Maka beliau pun sholat dengan begitu khusyuknya, merasakan kenikmatan, ya, lezatnya ibadah kepada Allah, merasakan manisnya kebersamaan dengan Allah. Maka orang yang seperti ini, semua penderitaan yang sifatnya duniawi tidak ada lagi artinya. Ya, sampai diamputasi kakinya beliau tidak merasakan apa-apa. Ya, kita hari ini baru digigit nyamuk, ya, tahu berapa jumlah nyamuk yang nempel di tubuh kita, saking khusyuknya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa ada orang begitu merasakan manisnya ibadah kepada Allah? Sebabnya adalah hati yang lembut. Kemudian ya, orang mudah bertaubat dari kesalahannya. Ini juga karena hati yang lembut. Ya, dikisahkan di zaman dahulu, lagi-lagi zaman tabi'in, ada seorang ulama yang juga ahli ibadah, namanya Imam Fudail bin Iyad. Ya, Imam Fudail bin Iyad ini dulu adalah seorang perampok. Ya, maka kita hari ini jangan mudah ya, memvonis saudara kita hanya karena satu, dua, atau bahkan lebih keburukannya yang kita lihat hari ini. Karena perampok pun ya bisa mendapatkan hidayah. Dan uniknya proses mendapatkan hidayah itu justru ketika sedang merampok. Dia sudah masuk di sebuah rumah, setelah memanjat dindingnya,
tinggal mengeksekusi saja, ternyata sayup-sayup terdengar suara tetangga membaca Al-Quran. Ya, yang dibaca pas surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba masanya bagi orang yang beriman itu untuk khusyuk hatinya mengingat Allah dan menerima kebenaran yang Allah turunkan. Ini berkahnya punya tetangga ahli Quran, ya. Tidak cuma memberi manfaat untuk dirinya, keluarganya, tapi juga tetangganya. Bahkan perampok pun dapat hidayah, ya. Dia seketika bergetar hatinya, dia respon seruan ayat tadi, dia jawab, bala ya Rabb, qad ana. Betul ya Allah, sudah tiba masanya. Sudah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk mengingatmu dan menerima kebenaran yang engkau turunkan. Maka dia pun keluar dari rumah itu tidak jadi merampok, bahkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang begitu mudah bertaubat? Tidak lain tidak bukan karena hati yang lembut. Sebaliknya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang diberi hati yang keras, maka sesungguhnya ini adalah musibah yang sangat besar di dalam kehidupannya. Seorang ahli ibadah dari kalangan tabi'in namanya Malik bin Dinar. Beliau menasihati kita semuanya. Ma duriba abdun bi uqubatin a'zama min qaswatil qalb. Tidak ada seorang hamba yang dihukum dengan hukuman yang lebih berat dibanding hati yang keras. Apa sebabnya hati yang keras kok hukuman yang berat? Karena hati yang keras ini melahirkan bahaya-bahaya yang sangat besar dalam kehidupannya. Di antara bahaya itu, yang pertama adalah adamut ta'atsur bi ayatillahi azza wa jal. Tidak bisa terpengaruh dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ayat Allah itu nampak terang di hadapannya, bahkan bukan ayat biasa, tapi ayat yang luar biasa. Ayat yang saya kutip di mukaddimah tadi, surat Al-Baqarah ayat 74, ya, menggambarkan keadaan Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Ayat ini berhubungan dengan beberapa ayat sebelumnya yang pernah saya kisahkan di sini. Ketika sebagian Bani Israel itu melakukan pembunuhan, ya, terhadap keluarganya sendiri untuk mendapatkan warisan. Jadi sudah sejak zaman dulu ada orang membunuh untuk mendapatkan warisan, dan yang mempelopori adalah Bani Israel. Maka kalau hari ini ada orang yang mengikuti kebiasaan itu, ya ketahuilah itu adalah generasi penerusnya Bani Israel. Setelah orang ini membunuh, maka jasadnya diseret, ya, diletakkan di perbatasan dua kampung, supaya keluarga korban ini menuduh bahwa pelakunya adalah kampung sebelah. Maka hampir-hampir terjadi pertumpahan darah, sampai mereka mengadu kepada Nabi Musa. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk menyembelih sapi, ya. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, ya. Nah, kemudian kronologisnya panjang, sudah pernah saya kisahkan di sini, tidak perlu saya ulangi lagi. Setelah mereka mendapatkan sapi dengan harga yang fantastis, ya, sebagaimana kisah sebelumnya, lalu disembelihlah sapi itu.
Maka kata Allah, faqul nadribuhu bi ba'dihha, pukulkan sebagian anggota tubuh sapi ini kepada orang yang meninggal tadi. Maka atas izin Allah, orang yang sudah meninggal tadi itu hidup lagi, ya. Ini kan tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Ini bukan sembarang ayat, ini ayat yang sangat luar biasa. Bapak bayangkan, seandainya Bapak takziah, ya, jenazah sudah dimandikan, dikafani, siap disolatkan di depan Bapak persis, tiba-tiba bangun lagi. Kira-kira Bapak masih di tempat atau sudah ambil langkah 1000, Pak? Ini dahsyatnya ayat Allah. Orang sudah mati dihidupkan lagi. Dan gak cuma sampai di situ, dia bisa diinterview, ya. Orang-orang bertanya, man qatalaka, siapa yang bunuh kamu? Lalu dia pun bisa menjawab, banu akhi qataluni, yang membunuhku tidak lain tidak bukan masih anak saudara laki-lakiku, ya. Orang menyaksikan tanda kebesaran Allah yang begitu luar biasa, itu seharusnya langsung takut, langsung sadar, langsung menyesali perbuatannya, lalu bertaubat kepada Allah. Tapi tidak dengan Bani Israel tadi. Dia tetap tidak mau mengaku, bahkan berani bersumpah atas nama Allah, wallahi ma qatalnahu, demi Allah kami nggak bunuh dia. Apa sebabnya, Pak? Nggak bisa menangkap sinyal kebesaran Allah yang begitu tampak di hadapannya. Tidak lain tidak bukan sebabnya hati yang keras. Makanya kata Allah dalam ayat 74 surat Al-Baqarah tadi, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Lalu hati kalian menjadi keras, setelah itu seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Karena kata Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sebagian batu itu ketika ditetesi air, maka membentuk aliran, ya, air pada batu tersebut. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Sebagian batu itu ditetesi air, dia berlubang, lalu air pun mengalir dari lubang tersebut. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan sebagian batu itu terjatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang kalian perbuat, ya. Jadi ada hati lebih keras daripada batu. Ini pertama. Bahaya kedua, ketika hati menjadi keras, maka menyebabkan, ya, raddul hidayah ma'a wuduhiha, menyebabkan seseorang itu mudah menolak hidayah Allah. Padahal hidayah Allah itu jelas sekali di hadapannya. Saya kasih contoh, ya, lagi-lagi tentang Bani Israel. Allah mengabadikan dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 146. Allah mengumpamakan Bani Israel, ya, tentang pengetahuan mereka terhadap Nabi. Kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, ya, diantaranya adalah orang Yahudi. Allah beri kepada mereka kitab Taurat. Kata Allah, mereka mengenal Nabi itu persis seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi orang Yahudi itu nggak asing dengan Nabi Muhammad, ya. Mereka tahu
Bahkan kata Allah seperti orang tua mengetahui anaknya. Orang tua itu punya anak meskipun banyak, dia tahu karakternya masing-masing. Nomor 1 ya karakternya begini, sampai nomor 12 misalnya karakternya begini, hobinya begini, dia tahu semuanya. Bahkan kalau misalnya ada orang tua punya anak kembar, wajahnya sama, tingginya sama, rambutnya sama, warna kulitnya sama, ya, kemudian dipakaikan baju yang sama pula, bahkan letak tai lalatnya pun sama. Mungkin orang di luar tidak bisa membedakan ini mana Danu, mana Dani, tapi orang tuanya bisa atau enggak Pak membedakan? Bisa, ya. Jadi seperti itulah pengetahuan orang-orang Yahudi terhadap Nabi. Mereka tahu siapa namanya, tahu ciri-ciri akhlaknya, tahu mukjizatnya, sampai tahu di mana tempat dakwahnya. Makanya pada satu hari ada orang Yahudi, ya, yang Rasulullah ini punya hutang kepada beliau, ya, kepada orang Yahudi ini. Sebenarnya jatuh temponya masih lama, tapi orang Yahudi ini ingin mempermalukan Nabi di hadapan sahabat-sahabatnya. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya Nabi marah sehingga jatuh harga dirinya di hadapan sahabat-sahabatnya. Ya. Bapak kalau ditagih utang di depan umum tersinggung atau enggak Pak? Meskipun betul-betul punya utang, tapi ditagih di depan kawan-kawannya. Nah, Nabi sedang di depan sahabat menyampaikan nasihat, ditagih hutang, ditambah lagi hutangnya masih lama jatuh temponya, ya. Maka tidak sedikit pun terlihat raut marah di wajah Nabi. Padahal Nabi itu disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, wajah beliau itu putih bersih, sehingga kalau ada perubahan suasana hati itu langsung terlihat pada wajah beliau. Makanya sahabat itu tahu kapan Nabi senang, kapan Nabi sedih, kapan Nabi marah, melalui wajah, ya. Tidak sedikit pun terlihat raut marah di wajah beliau. Maka orang Yahudi ini kemudian berkata, "Wahai Muhammad, aku sebenarnya tidak butuh duit, cuma aku ingin menguji kamu, karena disebutkan dalam kitab kami Nabi akhir zaman itu tidak pemarah, ya, orangnya sabar. Ternyata betul, setelah aku permalukan kamu, kamu tidak marah." Maka dia pun baca syahadat, ya. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah. Jadi orang-orang Yahudi itu mengetahui betul ciri-ciri Nabi. Makanya kenapa mereka berbondong-bondong pindah ke kota Madinah, itu dalam rangka ingin melihat dan menyaksikan, bahkan ingin mengikuti dakwahnya Nabi akhir zaman yang disebutkan dalam kitab suci mereka. Tapi begitu mereka tahu ternyata Nabi akhir zaman bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari bangsa Arab, apakah Yahudi menerima? Tidak. Mereka menolak, bahkan hendak membunuh Nabi. Makanya dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, ya, kalau disebut ghairil maghdubi, maghdub, ya, golongan yang dimurkai oleh Allah, ya, kata ulama tafsir, siapa yang dimaksud? Yahudi. Karena mereka tahu ciri-ciri Nabi, tapi mereka menolaknya, ya. Ini sebabnya tidak lain tidak bukan adalah hati yang keras. Yang ketiga, jemaah dimuliakan oleh Allah, apa bahaya hati yang keras? Yaitu jumudul aini anil bukai min khasyatillah.
menyebabkan mata itu kering sehingga tidak bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dia nonton sinetron itu deras air matanya, ya. Tapi ketika berinteraksi dengan ayat-ayat Allah menjelaskan kematian, menjelaskan azab, ya, menjelaskan akhirat, kering air matanya. Meskipun imamnya menangis, jamaah kiri kanannya menangis, depan belakangnya menangis, semua satu masjid menangis, tapi dia biasa saja, ya. Maka hati-hati, jangan-jangan sebabnya adalah hati yang keras. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau ini sahabat yang terkenal hatinya lembut sehingga mudah sekali menangis, ya. Maka setiap beliau membaca ayat 284 surat Al-Baqarah yang bapak-bapak hafal semuanya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kalian menampakkan, ya, sesuatu yang ada di hati kalian ataupun kalian menyimpannya, menyembunyikannya, ketahuilah itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah bahas ayat ini sudah, tidak saya ulangi lagi, ya. Ini ayat yang berat sekali. Maka setiap Ibnu Umar membaca ayat ini, beliau menangis. Meskipun ayat itu sudah dinasakh, ya, dihapus hukumnya dengan turunnya ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi setiap kali beliau baca ayat ini, beliau selalu menangis. Maka ada sahabat yang menyaksikan itu bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kenapa sih aku lihat Ibnu Umar itu setiap baca ayat ini selalu menangis? Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Ya, demikianlah kami dahulu para sahabat Nabi, ketika ayat ini diturunkan semuanya kami menangis, ya. Nah, Ibnu Umar ini berkata dalam salah satu perkataannya, kata beliau, la an adma'a min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Seandainya mataku ini menangis karena takut kepada Allah, itu lebih aku sukai dibanding aku bersedekah 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa, Pak? Kalau 1 dinar 3,5 juta misalnya, ya. 1000 dinar berapa? 3,5 M. Siapa yang pernah sedekah 3,5 M? Pembangunan masjid, ya, kira-kira membutuhkan dana 3,5 M. Ya sudah nih, saya tutup, Ustaz. Kata Ibnu Umar, seandainya mataku menangis karena takut kepada Allah, itu lebih aku sukai dibanding aku bersedekah 1000 dinar. Ya, nanti jangan Bapak setelah dengar perkataan seperti ini, ya, begitu didatangi panitia pembangunan masjid langsung menangis. Karena kata Ustadz kemarin, ya, menangis itu lebih disukai dibanding sedekah 1000 dinar, ya. Kenapa Ibnu Umar berkata seperti itu? Karena dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah mengatakan, ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Apa saja 2 mata itu? Ainun bakat min khasyatillah. Pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi kalau Bapak qiyamul lail sendirian di tengah keheningan malam, ya, gerimis, lalu membaca ayat yang mengingatkan tentang hari kiamat, kok Bapak menangis, ya, air matanya tumpah,
Dalam sujud panjang bapak teringat kematian, teringat hisab, lalu menangis. Maka berbahagialah mata yang seperti itulah yang tidak akan tersentuh api neraka, kata Nabi. Lalu yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan tersentuh api neraka. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati yang keras itu menyebabkan mata kering sehingga sulit menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, bahaya dari hati yang keras yaitu al-israr alal ma'asi wad dhunub, la yash'uru bimararatiz dhunub wa alamil ma'asi, menyebabkan seseorang terus-menerus terjatuh dalam dosa, berpindah dari dosa yang satu ke dosa berikutnya. Hatinya tidak lagi merasakan pahitnya maksiat, demikian pula tidak bisa merasakan pedihnya dosa. Ya. Orang kalau jatuh dalam khilaf, lalu setelah itu dia menyesal, ya, hidupnya nggak tenang. Ya Allah, kok bisa lisan saya berkata seperti itu? Ya, kok bisa saya berbuat seperti itu? Astagfirullahaladzim. Ini tanda hati yang bersih, ya, tanda hati yang lembut, mudah sadar dari kekhilafannya. Apalagi kalau sudah dinasehati kawannya, dinasehati ustadznya, apalagi kalau sudah dibacakan ayat, dibacakan hadis, maka mudah sekali dia rujuk dari kesalahannya, ya, bertaubat kepada Allah. Ini hati yang lembut. Tapi hati yang keras, dia berpindah dari satu dosa ke dosa berikutnya, tidak merasakan apa-apa, nggak ada penyesalan sedikit pun di dalam sanubarinya. Bahkan pada puncaknya, orang seperti ini menjadikan, ya, maksiat atau dosa itu sebagai sebuah kenikmatan. Jadi hidupnya ada yang kurang ketika tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dosa itu ibarat candu. Ya. Orang sudah sering minum khamr, lalu tiba-tiba Ramadan datang, semua, ya, diskotik, kemudian klub malam ditutup. Tersiksa atau enggak Pak orang seperti ini? Tersiksa dia. Sampai dia pun rela mengeluarkan uang yang banyak, ya, beli tiket ke luar negeri sana, ke negerinya orang-orang kafir yang minum khamr itu dilegalkan. Apa sebabnya? Ya, dosa sudah menjadi candu. Ini ibarat hati yang keras seperti itu. Yang kelima, puncaknya, setelah dia mengalami fase yang keempat, maka dia akan mengalami fase yang kelima ini. Ya, ini adalah puncak, yaitu al-mujaharatu bil maksiyah, terang-terangan bangga dengan maksiatnya kepada Allah di hadapan manusia. Maka orang yang seperti ini nggak puas dengan maksiat-maksiat biasa. Dia baru puas ketika maksiatnya itu sudah melampaui batas. Belum lama saya baca di Facebook, ada kejadian yang kelihatannya itu orang menyimpulkan ini tindakan bodoh. Ya, pengedar narkoba mengupload hasil jualannya, lengkap beserta narkobanya, lengkap beserta hasilnya, uang segepok. Ya. Orang menyimpulkan sekilas, ini pedagang yang bodoh ini. Ya. Tapi kalau kita renungkan,
tidak sesederhana itu. Ini adalah efek dari hati yang keras. Jadi kenapa dia sampai bertindak seperti itu? Dia bangga dengan maksiatnya kepada Allah di hadapan manusia. Ini loh, saya bisa bermaksiat seperti ini. Ya. Maka jangan heran ada tindakan-tindakan yang semisal dengan itu. Ya. Orang berzina itu kalau masih sembunyi-sembunyi, kan dari kecil kita sudah sering dengar. Ya. Itu orang berzina di semak-semak. Ya, orang berzina di sawah. Kita sering mendengar hal seperti ini. Tapi belakangan ini orang berzina nggak sembunyi-sembunyi lagi, bahkan direkam lalu diviralkan, ya, dijadikan sebagai sebuah kebanggaan, bangga terhadap maksiatnya kepada Allah di hadapan manusia. Ya. Dan banyak kejadian-kejadian semisal dengan ini. Orang menghina gerakan sholat, direkam lalu diviralkan. Ya. Orang menghina agama, direkam, diupload, kemudian diviralkan. Ini adalah puncak kerasnya hati. Dan orang yang seperti inilah yang diancam oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu bisa diampuni oleh Allah, kecuali satu golongan. Siapa dia? Mujahirin, orang-orang yang membanggakan maksiatnya kepada Allah di hadapan manusia. Jadi nggak sembunyi-sembunyi lagi, tapi pamer terhadap maksiatnya kepada Allah di hadapan manusia. Ya, ini bahayanya hati yang keras. Kemudian apa kira-kira sebabnya? Ya, kok bisa orang terjatuh ke dalam bahaya yang begitu besar? Sesuatu yang kronis itu tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Penyebabnya pasti panjang, ya. Cuma dia telat di dalam mencegah. Akhirnya terjatuhlah dia dalam penyakit yang begitu berbahaya, yaitu hati yang keras. Jadi tahapannya banyak. Dia terjatuh tahapan demi tahapan tanpa dia sadari. Ini Isya berapa menit lagi, Pak? Berapa? 6 menit. Baik, saya percepat. Apa sebab seseorang menjadi keras hatinya? Pertama, yaitu kasratul kalami bi ghairi dzikrillah. Terlalu banyak bicara tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang di situ tidak ada zikrullah itu berpotensi mengeraskan hati. Ya. Majelis warung kopi, majelis nongkrong, majelis ngerumpi, orang betah berjam-jam duduk di sana, termasuk majelis TV, majelis bioskop, orang berjam-jam duduk di sana betah, sampai ada di satu tempat ngopi cuma secangkir, itu dari habis subuh sampai zuhur nggak selesai. Nah, ini berpotensi mengeraskan hati. Maka bapak-bapak yang sudah rajin ngaji, hindari kebiasaan seperti ini, karena ini mengeraskan hati. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah, fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Jangan kalian banyak bicara tanpa zikrullah. Kalau majelis ilmu ini nggak apa-apa meskipun banyak bicara, karena yang dibicarakan adalah zikrullah, ilmu. Jangan kalian banyak bicara tanpa zikrullah.
Karena kata Nabi, orang yang banyak bicara tanpa zikrullah itu menyebabkan hatinya keras. Dan manusia yang paling jauh dari Allah itu adalah yang hatinya keras. Ini pertama. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu naqdul ahdi ma'allah, mengingkari janji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Maidah kata Allah, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Disebabkan mereka tidak menepati janji mereka kepada Allah, maka kami laknati mereka dan kami jadikan hati mereka menjadi keras. Ya, hati-hati kalau kita punya janji kepada Allah, tunaikan. Kalau bisnis saya goal, ya, saya akan nyumbang masjid sekian, saya akan nyumbang pesantren sekian, ya. Begitu bisnisnya goal, nggak ingat masjid, nggak ingat pesantren, ini hati-hati, Pak. Ya, ini menyebabkan hati menjadi keras. Ada seorang ulama namanya Ibnu Aqil, beliau menasehati, kalau kalian mendapati hati kalian kok keras, coba ingat-ingat janji kalian yang mana kepada Allah yang kalian nggak tepati. Lalu beliau mengutip ayat tadi, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Yang ketiga yaitu kasratul akli, terlalu banyak makan, ya. Terlalu banyak makan itu mengeraskan hati. Seorang ulama berkata, an-nafsu idza ja'at wa atashat raqqat wa safat wa idza syabi'at wa rawiyat qasat wa kadarat. Manusia itu ketika lapar maka hatinya akan jernih, hatinya akan lembut. Tapi ketika manusia itu kekenyangan, maka hatinya akan keras dan hatinya akan keruh, ya. Makanya kenapa Allah melatih kita setahun sekali, ya, yang wajib, yaitu di bulan Ramadan, untuk lapar dan dahaga. Apa di antara tujuannya? Melembutkan hati. Ini yang wajib. Yang sunnah banyak sekali. Ada yang mingguan, Senin, Kamis, ya, ada yang bulanan, Ayyamul Bid, ada yang tahunan, hari Arafah, kemudian hari Asyura, ya, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka melembutkan hati. Kemudian keberapa sudah? 4, ya. Nah, yang kelima, sebab hati menjadi keras, yaitu kasratul dzunub, ya, kasratul dzunub, terlalu banyak dosa. Inilah sebab yang paling utama. Jadi kalau kita mendapati hati kita mengeras, maka sebab yang paling penting untuk kita renungkan adalah sebab kelima ini, yaitu terlalu banyak dosa, ya. Rasulullah mengingatkan kita dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza aznabal mu'minu dzanban, ketika seorang mukmin terjatuh dalam dosa, nukitat nuktatun sauda fi qalbi, muncullah setitik noda dalam hatinya, fa in taba wastaghfara suqila qalbuh, kalau kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia istighfar mohon ampun kepada Allah, hatinya kembali menjadi jernih, noda itu hilang dari dalam hatinya, hatinya kembali menjadi lembut. Wa in zada fazadat, tapi kalau dia tambah lagi dosanya, maka bertambahlah noda dalam hatinya, hatta ta'luwa qalbah, sampai akhirnya menutupi seluruh mata hatinya. Lalu kata Nabi, fadzalika huwar ran, itulah yang disebut ran, penutup mata hati, yang Allah ingatkan kita dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, ya. Sungguh hati mereka tertutup, tidak lain tidak bukan sebabnya adalah dosa-dosa yang mereka perbuat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan majelis ilmu yang kita hadiri seperti ini itu menjadi ya sarana agar hati kita senantiasa dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah itu kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.